Filtrasi anoksik, apa itu ya? Kedengarannya agak gimana gitu. Lalu namanya kayak ada toksik gitu. Terkesan agak menakutkan ya. Jangan-jangan ada hubungannya dengan racun. Ya nggak salah juga sih. Karena memang ada efek racunnya sih sebenarnya. Oleh sebab itu kalau ada keinginan untuk membuat filter anoksik ini, perlu dipikirkan dulu lebih matang ya. Apa benar-benar perlu bikin filtrasi anoksik? Karena kita harus tahu jelas dulu nih sebenarnya. Apa sih anoksik itu? Kita butuh nggak sih? Gampang nggak bikinnya? Bermanfaat nggak buat kita? Di samping itu, jujur saja bahwa anoksik ini masih menjadi pertentangan ya. Ada yang pro dan kontra. Ada yang merasa berhasil, ada juga yang tidak merasakan manfaat apa-apa. Jadi nanti jangan ada pertentangan di kolom komentar ya. Saya sudah bilang tadi bahwa anoksik ini sampai saat ini masih area pro dan kontra. Semua orang bebas berpendapat. Tapi ingat, jangan berantem. Oke, saya mulai aja ya pembahasan anoksik ini. Sebenarnya anoksik ini apa sih? Apakah termasuk filtrasi juga? Ya, benar. Anoksik adalah bagian dari filtrasi secara biologis. Jadi kalau kita mundur dulu ya dari paling awal ya, kita pemanasan dulu untuk menyamakan persepsi kita tentang filtrasi. Bahwa filtrasi itu kan kita tahu terbagi menjadi 3, yaitu filtrasi secara mekanis, biologis, dan kimia. Filtrasi secara mekanis kan fungsinya untuk menangkap kotoran yang ada di air agar air kita menjadi bersih atau tidak kotor ya. Nah, supaya kotorannya gampang tertangkap, makanya kita pakai media mekanis seperti busa, sikat, dan lain sebagainya. Nah, lalu filtrasi biologis, yaitu sesuai namanya bio. Bio ini berarti kita ada memelihara kehidupan di sini ya, yaitu para mikroorganisme atau bakteri nitrifikasi yang fungsinya nanti akan membuat air kita menjadi sehat dari limbah-limbah beracun seperti amonia dan nitrit. Nitratnya enggak ya. Jadi filter yang biasa kita gunakan itu akan menguraikan amonia menjadi nitrit, di mana 2 unsur ini sangat berbahaya buat fauna air kita. Dan hasil penguraian terakhir adalah menjadi nitrat, di mana nitrat ini sudah tidak begitu berbahaya lagi buat fauna air kita. Jadi hasil akhirnya adalah nitrat, tidak bisa diuraikan lagi. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kadar nitrat yang semakin tinggi, perlu kita lakukan pergantian air atau water change secara berkala. Lalu terakhir adalah filtrasi kimia yang biasanya menggunakan karbon aktif, bisa juga zeolit ya, untuk membantu menyerap racun-racun lain yang juga berbahaya buat fauna air kita. Nah, kita kembali ke filtrasi biologis ya. Filtrasi biologis ini kita lakukan dengan memberikan rumah-rumah atau tempat tinggal bagi bakteri-bakteri nitrifikasi agar dapat melakukan pekerjaannya tadi, yaitu menguraikan amonia menjadi nitrit. Ini dilakukan oleh bakteri nitrifikasi, yaitu Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Lalu ada juga bakteri nitrifikasi lainnya, yaitu Nitrobacter dan Nitrococcus. Ini nanti yang akan menguraikan nitrit menjadi nitrat. Nah, setelah menjadi nitrat, ini tidak ada yang bisa menguraikan lagi. Jadi nanti kadar nitratnya makin lama makin tinggi kalau kita tidak lakukan pergantian air secara berkala.
Ya kan nitrat nggak seberbahaya amonia dan nitrit yang bisa membuat ikan menjadi sakit, bahkan menyebabkan kematian mendadak. Memang betul, efek nitrat lebih ke jangka panjang. Misalnya ikannya cebol atau susah besar, karena nitrat yang banyak akan menurunkan nafsu makan si ikan. Lalu sisiknya menjadi kelihatan kusam. Otomatis kalau sisiknya kusam atau kasar, pengaruhnya ke warna si ikan ya, juga kelihatannya warnanya kusam. Nitrat ini juga menyebabkan warna air menjadi kuning kecoklatan, sehingga warna dasar putih pada ikan juga akan kelihatan seperti putih kecoklatan. Air pada akuarium atau kolam juga kelihatannya tidak enak dipandang mata, karena terkesan kotor dari kuning atau kecoklatan itu tadi ya. Lebih parahnya lagi, nitrat ini adalah sumber makanan buat fitoplankton, yaitu para mikroalga. Jadi nanti alga akan tumbuh subur, dan hasilnya ya otomatis air akan makin tidak enak dilihat, karena dari kecoklatan akan menjadi kehijauan. Lalu ada efek berantai lainnya juga, karena airnya hijau, yang artinya alganya sangat banyak, maka fluktuasi oksigen di siang dan malam hari akan sangat jauh perbedaannya. Di malam hari, ikannya akan kekurangan suplai oksigen terlarut, karena banyak alga yang mengambil oksigen ini juga untuk bernapas. Akhirnya ikannya terpaksa muncul ke permukaan untuk ambil napas secara langsung. Malamnya ikannya kepayahan, tidak tidur karena sibuk mengambil napas di permukaan. Siangnya ikannya kelelahan sehingga menjadi pasif, bahkan tidur di siang hari. Akhirnya dikira ikannya sakit, dikarantina, diobati. Padahal tidak ada obat yang benar-benar obat. Semua obat kita tahu adalah racun untuk membunuh bakteri atau parasit. Jadi ikannya tidak sakit, diobati. Ini artinya kita malah meracuni ikan kita sendiri ya, secara perlahan-lahan. Selain itu, efek kepanjangan lainnya adalah kalau nitratnya tinggi, ini juga akan menghalangi hemoglobin di dalam darah si ikan untuk mengikat oksigen. Jadi walaupun dikasih tambahan aerator, tetap saja sebetulnya ikan itu akan kepayahan untuk mengambil oksigen. Lalu kalau ganti air, terutama kalau akuariumnya besar atau punya kolam, biaya yang dikeluarkan juga sangat tinggi. Itulah sebabnya orang mulai melakukan pendekatan pada filtrasi anoksik ini. Karena filter anoksik ini fungsinya adalah menguraikan nitrat dengan hasil akhirnya adalah gas nitrogen yang nantinya kan dilepaskan ke udara. Wah, menarik nih. Langsung punya keinginan bikin filter anoksik nih jadinya. Tapi nanti dulu ya. Terusin aja dulu video ini sampai habis, nanti baru tentukan sendiri mau beneran bikin apa tidak. Jadi filtrasi anoksik ini yang bagaimana sih sebenarnya? Baiklah. Jadi kalau kita kembali ke filtrasi yang awal tadi, kita fokuskan ke bagian filtrasi biologisnya. Ini terbagi lagi menjadi 3 juga, yaitu aerob, anaerob, dan anoksik. Nah, banyak orang menganggap anoksik itu sama dengan anaerob. Ini tidak benar. Harus hati-hati di sini. Karena kurangnya info saat membuat filter anoksik, nanti bukannya nitratnya berkurang, malah produksi racun toksik tadi malah berbahaya. Oke. Kita lanjutkan dengan filter biologi secara aerob, anaerob, dan anoksik ini dulu ya. Yang pertama yaitu aerob.
artinya butuh oksigen. Jadi filtrasi biologis kita yang isinya bakteri-bakteri nitrifikasi tadi yang menguraikan amonia menjadi nitrit lalu menjadi nitrat, semua bakterinya membutuhkan oksigen untuk melakukan pekerjaannya tadi. Ingat ya, nitrifikasi hasil akhirnya adalah nitrat. Dilakukan oleh bakteri aerob yang butuh oksigen. Nah, untuk dapat menguraikan nitrat ini, prosesnya dinamakan denitrifikasi. Jadi, ada nitrifikasi dan ada denitrifikasi. Nah, denitrifikasi ini tidak bisa dilakukan oleh bakteri aerob. Hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu dalam kondisi anaerob dan anoksik. Jadi tanpa adanya oksigen. Kalau ada oksigen, malah bakterinya mati. Jadi sangat berbeda ya dengan filter yang kita biasa pakai di rumah. Filter kita itu punya flow yang menghantarkan oksigen terlarut ke media bio. Itu sebabnya tidak bisa melakukan proses denitrifikasi. Bakteri denitrifikasinya nggak bisa hidup di situ. Jadi kita perlu membuat suatu kondisi anaerob yang tanpa udara. Jadi ada satu area atau chamber yang isinya sangat padat dengan flow yang sangat pelan. Misalnya berupa tumpukan pasir. Misal ketinggian 50-70 cm. Jadi dengan begini, kondisinya akan menjadi anaerob. Tidak ada oksigen terlarut yang mampu mencapai ke bawah. Atau bisa juga menggunakan prinsip coil denitrator, yaitu gulungan selang yang sangat panjang dengan flow sepelan mungkin. Jadi nanti air yang sangat pelan ini saat melewati selang yang sangat panjang ini akan kehabisan oksigen juga. Nah, kembali ke wadah dengan kondisi anaerob tadi, di sini terjadi dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi anaerob yang nantinya akan ditinggali oleh bakteri-bakteri anaerob. Lalu juga akan terjadi kondisi anoksik yang akan ditinggali dengan bakteri anoksik. Nah, bakteri anoksik ini yang bagaimana? Bakteri anoksik ini sebenarnya membutuhkan oksigen. Namun karena dia tinggal di area anaerob yang tanpa oksigen, maka dia akhirnya harus mengambil oksigen dari nitrat. Nitrat ini dilambangkan dengan NO3-, di mana kita tahu O ini adalah oksigen. Jadi saat dia mengambil oksigen dari nitrat, maka sisanya adalah nitrogen yang berupa gas, dan nantinya akan terlepas ke permukaan. Hal yang berbahaya adalah yang terjadi dengan area anaerob ini, karena akan ditinggali oleh bakteri-bakteri anaerob yang berbeda dengan bakteri anoksik tadi. Bakteri anaerob ini benar-benar tidak butuh oksigen saat menguraikan nitrat, tapi dia memberikan hasil akhir berupa H2S yang sangat beracun ke permukaan. H2S ini baunya seperti telur busuk atau jamban dan warnanya kehitaman. Jadi sebenarnya mudah dibedakan antara area denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri anaerob dengan yang anoksik tadi. Dilihat dari warna tumpukan lumpurnya. Yang bagus adalah yang berwarna kecoklatan. Tapi bila sudah gelap kehitaman, ini adalah H2S. Nah, perlu diingat lagi, apabila kita beneran membuat filtrasi anoksik ini, bila kadar nitrat dalam air tidak terlalu banyak, maka di dalam filter anoksik ini juga nantinya bukan ditinggali oleh bakteri denitrifikasi. Karena kan mereka butuh nitrat
buat kelangsungan hidupnya kan. Kalau tidak ada nitrat, ya yang berkembang adalah bakteri patogen atau penyakit. Dan terutama penghasil H2S tadi. Itu sebabnya saya ingatkan di awal, apakah kita benar-benar memerlukan filter anoksik ini. Jangan sampai kita merasa ada kebutuhan, tapi selanjutnya malah membuat masalah di kemudian hari. Oke, sekarang saya rasa sudah jelas ya. Semoga video ini membantu dalam mengambil keputusan apabila benar-benar mau membuat filter anoksik ini nanti. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya nanti. Salam Aquaris.